Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, yang dengan rahmat dan kasih sayangnya kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa berkumpul di masjid, salah satu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita semua taufik dan hidayahnya untuk bisa memahami apa yang akan kita pelajari, dan juga semoga Allah memberikan kita semua taufik untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Amin, Allahumma amin. Kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Al-Qawaid Al-Arba' karya Fadilatul Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Kita masih pada perkataan beliau rahimahullah. Beliau mengatakan kepada kita semua sebagai orang-orang yang membaca tulisannya, kata beliau, wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian, wahai para pembaca, orang-orang yang jika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka atau kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apapun yang dimiliki atau kenikmatan apapun yang dirasakan oleh manusia adalah bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat ke-83. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat ke-83. Kata Allah Jalla dzikruhu, ya'rifuna ni'matallahi. Manusia mengetahui nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia menyadari akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terkadang manusia salah persepsi terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang manusia terbiasa menyandarkan atau terbiasa memahami nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah nikmat-nikmat yang berkaitan dengan dunia. Mereka, sebagian manusia, lupa bisanya manusia menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bagian daripada nikmat yang sangat besar, yang sangat agung.
Coba kita lihat dengan keimanan kita, apa yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW untuk orang-orang yang mampu sholat rawatib 12 rakaat. Apa janjinya? Apa janji Nabi SAW? Rumah di surga. Tapi karena kurang ilmu, karena kurang iman, ada sebagian manusia yang tidak memahami, tidak menyadari ini adalah nikmat yang besar, yang tidak bisa dibayar dengan dunia dan seisinya. Tapi dengan kerendahan ilmunya manusia mengatakan dia tidak mendapatkan nikmat Allah. Dia meremehkan nikmat Allah yang berupa ketaatan itu. Allahu Jalla Jalalu melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasannya Allah menjamin rumah di surga, istana di surga. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang bisa menjaga salat rawatib dalam satu hari 12 rakaat. Walaupun dia di dunia ini orang paling miskin, orang paling susah hidupnya, tapi kalau dia mengetahui dan mengimani hadis ini, maka tidak akan keluar dari lisannya Allah tidak memberikan kenikmatan pada dirinya. Nikmat yang begitu besar, satu aja, itu baru satu nikmat ibadah dengan ganjaran yang begitu besar, dan itu sifatnya sunnah. Dan itu sifatnya sunnah. Tapi tidak sedikit di antara kita yang menyepelekan ini, yang tidak menganggap nikmat ini adalah nikmat yang besar, nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat mulia, nikmat yang diinginkan oleh orang-orang kafir suatu hari nanti, nikmat yang diinginkan oleh orang-orang kafir di hari kiamat nanti, nikmat yang hari ini dirasakan oleh orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini mungkin mereka mentertawakan kita, tetapi suatu hari nanti mereka akan menginginkan nikmat-nikmat yang kita peroleh hari ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang diinginkan oleh mereka saat menyaksikan dahsyatnya hari kiamat? Mereka berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti Allah firmankan dalam surah Al-Mu'minun,
ayat 99. Allah berfirman, hatta idza jaa ahadahumul mautu, jika telah tiba kematian pada salah seorang di antara kalian, apa yang diinginkan di saat-saat seperti itu? Apa yang diinginkan? Qala rabbirji'un, ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia. Kembalikanlah kami ke dunia. Mau ngapain jamaah? Mau ngolah toko? Mau jadi insinyur? Mau jadi dokter lagi? Atau mau jadi pejabat? Atau mau menjadi apapun juga di dunia ini? Jawab tidak. Tidak, jawab tidak. Allah mengatakan tentang mereka, la'alli a'malu salihah. Ya Allah, kembalikanlah kami ke bumi dan kami akan beramal saleh. Kami akan beramal saleh. Karena mereka enggak faham tentang keutamaan dan kebesaran amal saleh, sehingga mereka meninggalkan amal saleh. Sebuah nikmat yang besar yang akan menjadi penyesalan untuk semua manusia. Untuk semua manusia. Semua manusia, kata Nabi, menyesal. Di hari itu menyesal. Kenapa menyesal? Karena di hari itu tampak mana yang bernilai untuk manusia, mana yang berharga untuk manusia. Hari itu Allah tampakkan sehingga semuanya menyesal. Ma minkum min ahadin illa wa huwa nadima. Tidaklah setiap manusia meninggal kecuali dia menyesal. Yang saleh maupun yang tidak saleh menyesal. Semuanya menyesal. Sebagaimana menyesalnya manusia-manusia yang punya angan-angan untuk ranking 1, kemudian di penghujung ternyata tidak naik kelas. Ternyata tidak naik kelas. Apa berfungsi penyesalan itu? Wallahi tidak. Wallahi tidak. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, orang-orang saleh menyesal. Kenapa mereka tidak menambah kualitas dan kuantitas ibadah mereka kepada Allah ketika di dunia? Saat itu mereka benar-benar merasakan, wallahi hari itu Allah perjelas apa yang dimaksud dengan 27 derajat salat berjamaah yang tidak bisa dibayar dengan dunia dan seisinya. Tampak hari itu. Kalaulah salat sunnahnya menghasilkan istana di surga, bagaimana lagi dengan sifat-sifat ibadah yang berhukum fardu ain? Maka akan tampak kebesaran amal saleh di hari itu. Maka menyesallah orang-orang yang telah beramal saleh, karena mereka tidak maksimal di dalam beramal, karena mereka tidak sungguh-sungguh di dalam beramal. Dan Nabi Muhammad SAW juga mengatakan, demikian juga orang-orang yang tidak mentaati Allah, mereka benar-benar menyesal.
Karena hari itu benar-benar nyata perbuatan sia-sianya menjadi malapetaka untuk dirinya di hari itu. Menjadi sebab kebinasaannya di hari itu. Kan sebuah sebuah hal yang lumrah. Sebuah hal yang lumrah, yaitu sebuah istilah yang sudah tidak asing lagi, bahwasannya akhir itu adalah hasil dari apa? Akhir itu adalah hasil dari awal. Sudah bukan merupakan sebuah hal yang asing untuk kita. Kita lihat bagaimana manusia di dunia ini ketika sekolahnya main-main, jadi apa mereka? Ketika sekolahnya dulu tukang tawuran pelajar, sekarang jadi apa mereka? Jadi apa, Pak? Jadi apa? Jadi preman. Sahih? Kurang lebih seperti itu. Ketika mereka menghabiskan waktu sekolahnya main-main, amburadul, setelah itu jadi apa? Jadi yang seperti itu, yang tidak baik dalam syariat Islam. Dan itu adalah hasil dari awal dia, dari awalnya. Dan demikian manusia seterusnya. Hasil akhir itu adalah hasil dari usaha seseorang. Hasil dari usaha seseorang. Maka mereka menyesal, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, la'alli a'malu salihah. Ya Allah, balikan kami, Rabbirji'un. Ya Allah, balikan kami, kembalikan kami. Untuk apa? Beramal soleh. Antum, kita, saya dan antum hari itu nggak ada yang mau jadi pedagang. Wallahi nggak ada yang mau jadi pedagang. Nggak ada yang mau jadi dokter, nggak ada yang mau jadi insinyur, semuanya nggak ada yang mau jadi apapun. Semuanya cuma mau orang menjadi manusia yang beramal saleh. Hari itu akan tampak seharusnya untuk apa waktu kita dihabiskan di dunia ini. Mereka mengatakan, fima taraktu, ya Allah, izinkan kami beramal saleh. Izinkan kami melakukan ketaatan-ketaatan yang dulu kami tinggalkan, yang dulu kami sia-siakan. Jamaah, kesempatan ini belum berakhir. Tapi ketika tiba hari itu, maka kesempatan telah berakhir. Kesempatan selama kita masih ada di bumi ini, kesempatan itu belum berakhir. Tetapi ketika tiba hari itu, maka kesempatan itu telah berakhir. Apa yang Allah akan katakan kepada manusia yang menyia-nyiakan waktunya, yang tidak menyibukkan kehidupannya dengan amal saleh? Antum tahu apa yang Allah bilang? Innaha kalimatun huwa qailuha. Apa kata Allah? Omong kosong. Sebagaimana orang yang menyesal, aduh, coba ya Allah, coba begini, kayaknya besok anak akan berubah. Nyatanya enggak, begitu lagi. Allah bilang omong kosong. Omong kosong. Subhanallah. Itu cuman perkataan-perkataan di lisan. Siapa yang berkata? Allah huwa qailuha, omong kosong
Buktinya kita dikasih kesempatan oleh Allah panjang. Sahih? Dikasih kesempatan oleh Allah panjang dan kita tidak memanfaatkannya. Dalam ayat yang lain Allah katakan jalla dzikruhu dalam surah Fatir ayat 37. Lihat jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Wahum yastarikhuna fiha, hari di mana penduduk neraka teriak-teriak kepanasan, sedang disiksa, sedang dihukum oleh Allah Jalla Jalaluh. Sedang mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata mereka? Rabbana akhrijna, ya Allah, wahai Rabbku, keluarkanlah kami dari sini. Keluarkan kami dari sini. Mau ngapain? Jadi pedagang? Jadi insinyur? Jadi dokter? Mau ngapain? Mau ngapain jemaah? Kata mereka apa? Di hari itu, na'mal salihah, ya Allah, keluarkan kami dari sini, kami beramal, mau beramal saleh. Jemaah, ini motivasi buat kita, ini sebuah dorongan buat kita dalam beramal saleh. Jadi jangan ragu-ragu dalam menghabiskan waktu kita untuk beramal saleh. Ini nikmat yang besar yang besok diminta oleh siapa? Oleh orang-orang kafir dan oleh orang-orang muslim yang menyia-nyiakan waktunya di dunia ini. Besok diminta. Besok mereka ngerengek-rengek sama Allah, minta untuk diberi kesempatan agar mereka bisa beramal saleh. Ghairal ladzi kunna na'mal, kami tidak akan melakukan amal-amal yang dulu lagi. Apa bantahan Allah? Allah bantah jemaah. Apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum, bukankah saya sudah kasih antum umur yang panjang? Bukankah Allah telah kasih kita usia yang panjang? Usia yang panjang ketika tidak semakin kenal Allah, ketika tidak semakin takut pada Allah, maka usia itu jadi petaka untuk kita di hari kiamat nanti. Usia itu jadi bumerang buat kita saat perjumpaan dengan Rabbul Izzah. Kita hafal surat, salah satu surat di dalam juz 30, juz Amma, surat Al-Asr. Kita hafal, kita ulang-ulang, dan kita gak faham-faham. Sahih? Wal asr tuh. Apa setelah itu? Allah bersumpah dengan waktu. Allah pastikan innal insana lafi khusr. Allah pastikan semua manusia yang ada di bumi ini rugi, binasa. Dipastikan sama Allah Jalla dzikruhu, kecuali mereka yang hidupnya sibuk beramal saleh. Kecuali mereka yang hidupnya sibuk beramal saleh.
Antum lihat apa itu isinya pengecualian. Illalladzina amanu wa amilus salihat. Apa isinya itu? Beriman, kemudian beramal saleh. Wa tawasau bil haqq, dia memberi nasihat. Wa tawasau bis sabr, saling sabar. Hidupnya habis untuk beramal saleh. Orang mukmin gak ada waktu, karena waktu mereka harusnya habis untuk apa? Amal saleh. Tapi hari ini kehidupan sudah berubah. Hari ini tujuan jadi wasilah, perantara, dan perantara jadi tujuan. Hari ini sahih enggak? Tujuan hidup kita apa? Beribadah. Tujuan hidup kita beribadah. Maka seharusnya dominan kehidupan kita isinya ibadah. Tapi hari ini sudah terbalik. Hari ini sudah terbalik. Banyak yang harus dibongkar. Ustaz, bagaimana kalau kita fokus beribadah, rezeki kita bagaimana? Sah? Benar apa enggak? Benar? Itu kan sahih. Bagaimana kita mau ngasih makan istri kalau istri-istri gimana? Bagaimana kita mau kasih makan anak kalau anaknya banyak bagaimana? Kan yang pernah hidup di bumi bukan baru kita. Sahih? Yang hidup di bumi bukan baru kita, tapi ada orang-orang sebelum kita telah hidup di bumi ini. Ada orang-orang sebelum kita yang pernah hidup di bumi ini, yang waktu mereka habis untuk beribadah kepada Allah. Hidup. Apa mereka Allah telantarkan? Apakah mereka Allah hinakan? Justru mereka menjadi manusia yang mendapatkan lafaz apa? Dari Allah apa? Apa jemaah? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Justru lafaz ini mereka dapat dari Rabbul Izzah, yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Kehidupan mereka habis dominan untuk beribadah pada Allah Jalla Dzikruhu. Mana bukti? Di antara bukti Allah sebutkan di dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-61. Dalam surah apa? Al-Mu'minun ayat 61. Apa kata Allah tentang para sahabat? Ulaika yusari'una fil khairat. Tuh. Dulu cara mereka menjalani hidup di bumi ini, mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba dalam ketaatan pada Allah. Berbeda dengan kita hari ini. Apa perlombaan kita hari ini?
Perlombaan kita apa hari ini? Lomba berapa toko antum hari ini? Sahih? Mobil apa antum pakai hari ini? Sahih? Itu perlombaan kita hari ini. Perlombaan ikhwan zaman now. Perlombaannya itu udah begitu. Adapun perlombaan di zaman mereka itu berlomba-lomba dalam ketaatan kepada Allah, kebaikan, dan Allah yang mengatakan ulaika yusari'una fil khairat. Kemudian Allah berkata wa hum laha sabiqun. Mereka selalu jadi pemenang dalam semua kebaikan. Semua kebaikan mereka nomor satu. Maka ayat ini keluar kaidah lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau seandainya ada satu perbuatan baik di bumi ini, maka pelaku pertamanya adalah mereka. Karena mereka mendapatkan tazkiyah dari Allah. Antum sering dengar ya, apa namanya istilah ini, laukana khairan lasabaquna ilaihi. Ini ayat dalilnya. Seandainya ada satu kebaikan dalam Islam, bukan kita orangnya yang duluan, tapi mereka. Atas bukti ini Allah banggakan mereka. Allah banggakan para sahabat. Dan hari ini kehidupan kita, cara kita hidup di bumi ini sudah berbeda jauh. Ya, sudah berbeda jauh. Taib. Apa mereka Allah sia-siakan? Apa mereka Allah binasakan di bumi dengan hidup dominan ibadah? Ya, justru mereka dapat prestasi yang luar biasa di bumi ini. Mereka prestasinya luar biasa. Mereka diridhoi oleh Allah. Ini prestasi yang tinggi, yang seharusnya kita juga berusaha mengejar prestasi ini sebagaimana mereka telah mendapatkannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surat Thaha ayat 132. Apa kata Allah? Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah. Siapa yang disuruh diperintah? Keluarga. Perintahkan mereka melakukan ketaatan pada Allah. Perintahkanlah mereka salat. Allah yang memerintahkan. Kemudian sabar dalam mengerjakannya. Terus istiqomah sampai berpisah dengan dunia ini. Terus Allah bilang apa? La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari antum, kata Allah. Terus Allah bilang apa? Nahnu narzukuk, kami yang akan kasih kalian rizki.
Gitu. Maka mereka hidup habis waktu mereka dominan untuk beribadah kepada Allahu Jalla Dzikruhu Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak gampang bersyukur pada Allah kalau kita tidak mengetahui besarnya nikmat Allah yang bernama ketaatan. Kita akan sepelekan. Bagaimana orang bisa menyepelekan satu majelis yang di dalam majelis itu Allah bertanya? Coba. Majelis ilmu kan Allah bertanya, sedang apa mereka? Apa ini mau dikatakan sebuah nikmat yang kecil? Wallahi besar. Nikmat yang sangat besar. Gak bisa dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Antum bisa beli pakai apa satu istana di surga? Berapa jumlah harta yang kita punya gak bisa gantiin satu istana di surga. Masih antum mau bilang tidak dapat rizki? Allahu Akbar. Salat qobliyah subuh, kata Nabi apa? Lebih dari dunia dan seisinya. Terus lisan ini mau bilang kita nggak dapat rizki? Allahu Akbar. Walaupun kita orang paling miskin di bumi ini, kalau kita faham nikmat besarnya nikmat ini, maka kita tidak akan mengeluh dalam hidup ini. Makanya diperintahkan sesudah beribadah apa? Sudah beribadah apa tadi? Sabar. Sabar. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Kemudian sabar. Sabar. Gitu. Jangan terperdaya. Sabar. Memang dunia ini sangat mempersonal, sahih, sangat mengesankan. Berapa banyak orang tergelincir karena dunia ini, yang rela meninggalkan nikmat ketaatan hanya untuk nikmat yang kecil. Sahih, hanya untuk nikmat yang kecil. Apapun yang kita miliki di bumi ini nggak akan bisa menggantikan bangun tidur yang Allah bangunkan kita untuk qobliyah subuh. Wallahi, mau bayar berapa? Mau bayar pakai apa? Qobliyah subuh yang Allah katakan atau Nabi katakan lebih baik dari dunia dan seisinya. Terus kita pantas kita bicara kita tidak dapat nikmat? Layakkah kita berkata demikian kepada Sang Pencipta alam semesta ini? Sangat tidak layak dan sangat tidak patut lisan ini mengucapkan ucapan seperti ini. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memang Allah sendiri di dalam ayat Al-Quran menjelaskan bahwasannya sedikit sekali manusia yang memahami nikmat ini, yang memahami nikmat besar ini, sehingga Allah katakan secara umum dalam surah Saba ayat 13,
Apa kata Allah di penghujung ayat? Wa qalilun min ibadiyas syakur. Pak, antum dapat orderan, dapat apa namanya? Kalau jual beli namanya? Ya gitulah ya, dapat gitu ya. Dapat nih. Kantau ya. Kantau. Dapat kantau nih. Besar 2M. Misalnya ya, 2M. Antum doanya apa? Ya Allah, semoga dapat ini terus, gitu enggak? Semoga sering-sering dapat kantau, itu ya. Benar enggak? Loh, kenapa antum nggak bilang ya Allah semoga terus-terusan istiqomah bisa rawatib? Nah loh, kan tahu nggak ada nilainya kalau mau dibandingkan dengan rawatib, ya nggak ada nilainya tuh jika dibandingkan dengan qobliyah subuh. Dunia dan seisinya lebih baik tuh. Sahih nggak Pak? Kita harusnya tuh bilang sama Allah, ya Allah alhamdulillah sore ini saya bisa ngaji, duduk bersama para malaikat, majelis yang dihadiri oleh malaikat, yang malaikat menyebut nama kita sedang disebut nih. Dia nggak tahu, kita nggak tahu, tapi mereka tahu siapa kita. Nama kita disebut di sisi Allah, fulan, 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 fulan. Apa manusia mau tinggalin majelis saat namanya disebut di sisi Allah? Afala ta'qilun? Kata Allah tuh, apakah antum nggak berakal? Namanya disebut. Ana tanya sama antum, nama antum viral di RI 1, gimana perasaan antum? Gimana coba? Nama antum nih viral di Indonesia, disebut oleh RI 1, RI 2, nama antum disebut, oh si fulan. Nama antum siapa? Hah? Habi. Habi, orang Tanah Abang, disebut tuh, namanya disebut berhari-hari, 2 hari, 3 hari disebut nama dia viral. Gimana hati antum? Seneng. Bagaimana yang sebut nama antum malaikat di sisi Allah? Apa antum nggak berusaha tuh untuk jaga biar nama antum tetap disebut-sebut di sono? Orang di sini aja pengen viral, betul nggak? Betul nggak? Kenapa di sono antum nggak mau viral? Makanya Allah selalu tutup ayat-ayat yang berbicara tentang nikmat, membandingkan nikmat dunia dan akhirat dengan mengatakan afala ta'qilun? Tidakkah kamu berakal? Gitu. Ya, semoga kita termasuk bagian orang-orang yang sedikit, karena Allah mengatakan di surat Saba ini, wa qalilun, sedikit kata Allah nih. Surveinya langsung dari yang menciptakan. Apa kata yang menciptakan? Dan sedikit apa? Min ibadiyas syakur. Kepikiran nggak tadi sama antum untuk bersyukur sebelum saya sebutkan? Kepikiran nggak untuk bersyukur? Ya Allah alhamdulillah udah ngaji. Kepikiran nggak bersyukur itu? Wallahi belum masuk mungkin di sebagian besar. Kenapa? Karena menganggap ini sepele. Sahih nggak? Nanti ini akan terlihat besar besok di hari kiamat. Tadi ayat sudah kita sampaikan. Mau jadi apa mereka besok? Mau balik lagi ke toko? Mau balik lagi ke klinik? Mau balik lagi ke kantor? Wallahi enggak. La'alli a'malu saleha. Ya Allah, saya akan mengerjakan amal saleh. Mereka enggak mau jadi A, B, C, D, E, F, G. Hari itu tampak yang berharga adalah yang bernama amal saleh.
Hari itu akan tampak. Yang berharga adalah yang bernama amal saleh. Yang hari ini disia-siakan oleh kebanyakan manusia. Maka bersyukurlah jika kita terpilih menjadi orang-orang bagian dari yang sedikit. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit. Begitu. Kan Allah bilang, hafalkan ayatnya. Apa kata Allah tentang bersyukur? Gimana? Lain syakartum, kalau kalian bersyukur, apa katanya lanjutnya? La azidannakum. Pak, emang nggak mau nih ditambah? Kita udah bisa ngaji, emang nggak mau ada tambahan? Ya Allah, semoga bisa qiyamul lail. Ya Allah, semoga Senin Kamis bisa puasa. Kenapa kantau minta tambah terus? Sahih enggak? Kan doanya tuh kantau. Hah? Iya. Sahih. Kan kantau mau dibandingkan dengan duduk di majelis ini, gak bisa dibandingkan. Kalau kita berilmu dan memahami, meyakini, yang kita minta tuh ini. Ya Allah, semoga nanti maghrib bisa sholat berjamaah. Minta, kita nggak ada yang tahu. Sahih? Ya Allah, mudahkanlah maghrib sholat berjamaah. Itu nikmat besar jamaah, nikmat besar. Sholat berjamaah di masjid, minta terus sama Allah. Ya Allah, alhamdulillah Engkau hadirkan saya di masjid ini untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Gitu. Kan Allah udah bilang, la in syakartum, kalau antum mau akui ini dari saya, kan bahasanya begitu. Kalau antum mau akui itu dari saya, Allah bilang apa? Saya tambah. Tambo cie. Ya enggak? Benar enggak? Tambo cie. Kan tahu aja mau tambah cie. Masa ibadah nggak mau tambah cie? Jelas? Mafhum? Begitu. Ya, begitu jemaah. Bahkan lebih dahsyat lagi, firman Allah dalam Al-Quran tentang manusia. Di surah An-Nahl ayat 83 tadi yang kita mau bahas. Manusia mengetahui nikmat Allah. Ini nikmat dari Allah. Kita bisa ngaji, kita bisa kajian, sholat berjamaah, dan sedikit dari kenikmatan dunia. Lihat kata Allah, thumma yunkirunaha, dan kemudian manusia mengingkari nikmat itu. Nggak boleh. Kita, saya, dan antum nggak boleh. Antum bisa ngaji, alhamdulillah ya, karena saya kuat, karena saya hebat, karena saya pintar, karena saya. Nggak boleh. Kita harus bilang ini nikmat dari Allah. Kalau Allah nggak kasih nikmat, saya juga seperti orang-orang yang ada di luar sana tuh, lagi sibuk di jalan, lagi panas-panasan, lagi hujan-hujanan. Kalau kita tidak ditolong sama Allah, kita pun nggak di sini. Maka harus kita yakini kita duduk di sini adalah pertolongan Allah. Harus, wajib, bukan karena kita pengurus masjid, bukan. Bukan karena kita tinggalnya di dekat Tanah Abang, bukan. Ada yang dekat Tanah Abang nggak nyampe masjid, ada. Ada yang tinggalnya dekat masjid nggak sampai masjid, ada nggak? Banyak. Bukan karena itu semua, karena pertolongan Allah. Bas, udah titik.
Jangan pakai tapi-tapi. Ini semua pertolongan Allah. Antum sekarang Masya Allah hafalannya banyak ya, rajin murojaah. Enggak, pertolongan Allah. Udah cukup. Nanti kalau masuk, iya terang aja, anda murojaah setiap hari, pra gitu kan. Kalau orang Betawi bilang kan begitu ya, pra lo gitu. Kalau misal ada orang puji kita, ada orang senang sama kita, Masya Allah mas, saya lihat antum perkembangannya luar biasa nih, gitu kan. Sholat rawatibnya luar biasa, kemudian saf selalu di saf yang pertama, enggak kan nggak mau kantauan kan, sahih nggak? Kalau mau kantauan ya biasa-biasa aja. Kenapa sholat berjamaah kok maunya di belakang? Yang terbaik di mana? Di depan, rebutan. Memang kata Nabi, kalau ya di zaman dulu tuh saking pengen semuanya di depan, Nabi bilang apa? Diundi. Kalau kita, lu aja yang depan, lu aja. Sahih enggak? Afdhalus sufuf rijal awwaluha. Saf terbaik untuk laki-laki depan. Kita lu aja gitu. Ya, kalau bahasa Padangnya apa? Apa? Ya gitu dah gitu ya. Ada belum paham. Nah, kalau udah paham ada ngomong di sini. Kalau orang Betawi bilang lu aja depan. Ya subhanallah. Kan kantau nggak ada yang gitu kan? Lu aja. Buat sikat kan begitu. Iya gak? Buat sikat. Kalau bisa nggak dikasih orang, salah? Kenapa mau saf pertama kasih orang? Rebutan, kata Nabi, kalau diundi nih. Karena saking apa? Orang udah datang semua ke depan. Subhanallah. Kita lu aja depan. Subhanallah. Beda ilmu, beda hasil. Tsumma yunkirunaha. Kemudian manusia mengingkari nikmat. Kita nggak boleh. Jadi kita dapat saf pertama, kita bisa baca Quran setiap hari, kita bisa berinfak sedekah. Udah selesai. Yang membuat kita bisa itu semua siapa? Allah. Udah titik. Jangan buka celah pintu ujub. Jelas? Jangan buka pintu ujub, bukan. Jangan. Ini kajian kalau bukan anak pengurusnya nggak ada jalan. Jangan buka pintu itu. Udah. Ini kajian kalau bukan pertolongan Allah, selesai. Udah titik. Kalau bukan pertolongan Allah, nggak jalan. Udah sampai di situ. Jangan buka pintu ujub. Itu awal malapetaka buat kita. Jelas ya, itu masjid kalau nggak diramain sama saya dan teman-teman, itu masjid, aduh, nggak karu-karuan. Jangan, itu pintu ujub. Kalau bukan karena Allah, selesai, udah titik, selesai. Jadi tertutup pintu ujub nih. Untuk perkara dunia juga begitu. Kantaunya banyak, iya, karena saya orang pintar, jadi kantaunya banyak itu. Bukan karena pinter, tapi karena Allah. Karena relasi saya bagus, bukan, tapi karena Allah. Untuk apa? Agar nggak dicabut tuh nikmat. Kan agar nikmatnya tetap terus ditambah apa? Bagaimana caranya? Syukur, akuin itu semua dari Allah. Selesai. Mau kantaunya terus ada kan? Akuin itu dari Allah, bukan karena antum banyak relasi, pintar ngomong, bukan, tapi udah tutup semuanya karena Allah yang tolong, selesai. Jelas ya? Karena Allah yang tolong. Kan ayatnya hafal semua tuh. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Nah, kalau antum mengingkari nikmat saya, azab saya sangat pedih.
Kemudian Allah tutup ayat ini dengan mengatakan wa aktsaruhumul kafirun, dan kebanyakan manusia itu kafir karena kufur nikmat. Jadi hukuman terbesar mengingkari nikmat Allah itu bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Karena kenikmatan itu bagian dari jenis tauhid apa? Rububiyah. Nikmat. Pemberinya siapa? Allah. Kalau dipalingkan kepada selain Allah, kufur. Kufur. Jelas? Mana bukti? Ini bukti. Di penghujung ayat Allah bilang kafirun. Tapi memang sifat dasar manusia, yaitu sebagaimana tadi Allah bilang, sedikit yang mengakui nikmat itu datangnya dari Allah. Karena manusia ternyata bukan cuma Qarun, tapi sifat dasar manusia. Antum lihat firman Allah di surah Al-Qasas ayat 78. Allah berkata tentang si Qarun. Setelah ini baru kita baca tentang sifat dasar manusia. Ini sifat dasarnya Qarun. Kata Qarun, qala innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya saya punya ini semua. Hari itu si Qarun punya itu semua. Dia bilang apa? Karena kecerdasan dia, kehebatan dia. Oke, disandarkan kepada dirinya sendiri, kehebatannya. Gak boleh. Gak boleh. Ini bukti nyata. Binasa gak? Binasa. Ini bukti nyata. Karena dia tidak menyandarkan nikmat itu kepada Allah. Ini bukti nyata. Allah bilang apa? Awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa asyaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a. Ternyata ada yang lebih dahsyat dari si Qarun, lebih hebat dari si Qarun, kelakuannya juga sama seperti Qarun, dibinasakan juga oleh Allah Jalla Jalaluhu. Jadi kalau misalnya hari ini kita merasa hebat, kemudian kita pulangkan kehebatan kita pada diri kita, antum ingat yang lebih hebat dari antum dulu pernah ada. Yang mereka menisbatkan nikmat pada diri mereka, kemudian Allah hancurkan, Allah tenggelamkan di atas permukaan bumi ini. Allah binasakan mereka. Adapun sifat itu Qarun di dalam surah Az-Zumar ayat 49, ternyata sifat itu ada juga sama diri kita. Apa kata Allah? Allah berfirman, Fa'idha massal insana dhurrun. Manusia nih, sifat manusia. Jika manusia
ditimpa hal-hal yang tidak mengenakan, kantaunya nggak datang-datang, ya, oke, penyakit nggak sembuh-sembuh, dompet nggak ada isi-isinya, ada isinya tapi KTP, tagihan, nota merah. Nih sifat dasar manusia. Da'ana, terus mereka merengek sama saya. Sama siapa? Allah. Minta, ya Allah, berilah rizki, ya Allah, dan seterusnya. Selesaikanlah kami dari masalah ini, dan seterusnya. Kemudian Allah bilang apa? Thumma idza khawwalnahu ni'matan minna. Kan dia minta ya. Kantau itu datang, sakit itu sembuh. Dia lupa dia pernah minta sama Allah. Dia bilang, kantau ini ya karena aneh berusaha terus-terusan, jadi ya wajarlah anak punya kantau-kantau ini. Dia lupa dia pernah minta sama Allah. Sembuh dari penyakit, iyalah. Mungkin kalau bukan anak udah mati kali. Wah, Allah wala quwata illallah. Orang Betawi bilang sengak lu gitu ya. Tahu sengak enggak? Enggak, songong lu gitu. Kalau bukan saya kayaknya udah mati nih. Waduh. Kalau orang Padang bilang apa songong? Sama juga. Sombong. Kalau bahasa Padang sombuang. Apa? Bangang. Gitu. Bangang. Nanti besok saya lancarin di sana. Saya lancarin di Srengseng. Ya subhanallah. Ini yang bilang Allah, kita ini begitu, betul enggak? Lagi susah, lagi kere, ingat sama Allah, minta, begitu dapet, kan harusnya bilang, dari mana? Allah, udah selesai kan begitu? Nggak usah. Iya, karena saya kan bekerja keras, jalan sana sini, ketemu relasi, bukan itu. Tapi Allah udah selesai, titik. Selesai, titik. Allah. Ini Allah kecewa. Thumma idza khawwalnahu ni'matan minna qala innama utituhu. Mereka dengan lancangnya berkata, kami punya ini semua karena apa? Ala ilmin. Karena kami pintar, karena kami sekolahnya di universitas A, B, C. Bukan, titik. Allah, selesai. Karena Allah satu-satunya zat yang menamakan dirinya dengan Ar-Razzaq, titik. Ar-Razzaq, titik. Allah. Lihat, makanya lihat jamaah, lihat kata Allah penutup ayatnya apa? Bal hiya fitnatun. Jadi antum dapat kantau itu diuji sama Allah. Apakah antum akan pulangkan nikmat itu kepada Allah atau kepada antum sendiri? Jelas? Ini Allah yang kasih tahu. Kan begitu juga orang yang sehat. Kalau bukan saya mah yang nanganin tuh pasien, misal dokter. Iya udah, pokoknya saya yang pegang selamat. Waduh, hebat banget nih gitu ya. Kalau bukan saya yang nanganin, lewat nih orang. Ya. Waduh. Awal kebinasaan nih kalau dia nggak bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ujian sehat itu lebih berat dari ujian sakit. Pak, orang sehat nggak ke masjid
Dia mau jawab apa besok di hari kiamat? Orang sakit nggak ke masjid, uzur bukan? Uzur. Orang miskin nggak pergi haji, oke, Allah kasih keringanan, uzur, nggak punya harta. Orang kaya nggak haji, dia mau jawab apa besok? Ya, dia mau jawab apa? Kan harta Allah kasih. Haji itu rukun Islam, harus, wajib, fardu ain. Mau jawab apa? Makanya kalau dilihat dari ayat dan hadis, justru ujian sehat, kaya, ganteng. Orang ganteng aja tengil, benar nggak? Banyak. Orang cantik tengil. Itu padahal ujian tuh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bilang siapa? Bal hiya fitnatun. Antum nih ya, antum nih ngelihat orang dapat ujian, antum ngiri nggak? Ngelihat orang dapat ujian ngiri nggak? Coba antum pakai akal sehat antum, ngelihat orang dapat ujian ngiri nggak? Ya enggak lah, diuji kok ngiri. Ya, diuji. Kalau saya mungkin nggak kuat, kan begitu. Kalau kita faham, kita nggak akan iri tuh sama kantau-kantau yang dipunya oleh siapa? Orang lain. Kenapa? Orang dia lagi diuji kok antum iri? Karena kita nggak sadar. Kan pengennya nggak diuji kan begitu. Kalau dia ngerti kantau isinya 1 miliar, diujinya 1 sen, 1 rupiah sampai selesai 1 miliar, itu diuji besok. Namanya dia apa namanya? Diaudit sama Allah langsung. Coba. Kalau sadar begitu, mau antum ngiri dengan yang seperti itu? Kalau berarti Ustaz benar, Ustaz? Iya benar, ulang-ulang 2000 kali pengajian kayak gini, sehingga tidak ngiri dengan kantau-kantau itu, karena kantau adalah ujian. Berat, salah manggil Ustaz nih kayaknya nih. Salah manggil Ustaz nih. Antum lihat ya, antum melihat nih surat An-Nisa ayat 32. Surat An-Nisa ayat 32. Apa kata Allah? Lihat, Allah yang bilang tuh, antum jangan ngiri sama kantau. Lihat, yang bilang siapa? Rabbul Izzah. Apa kata Allah? Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Allah bilang apa? Jangan antum iri, orang diuji kok iri? Iya gak? Paham gak antum? Jangan antum iri dari kantau-kantau yang Allah lebihkan kepada sebagian antum. Tuh Allah udah kasih tahu, karena kita nggak mudeng-mudeng jadi ngiri aja. Ya nak? Ayatnya dibaca nggak sama antum nih kalau baca Quran? Baca, tapi orang mudeng-mudeng, orang faham, betul? Maka hari ini antum ganti cara baca Qurannya. Setelah baca Quran, baca tuh terjemahnya, tafsirnya, sehingga dapat faidah yang banyak. Gitu, jelas ya? Salah manggil Ustadz kayaknya.
Taib ala kulli hal jamaah. Makanya lihat penulis bilang tuh, semoga kita termasuk orang yang bisa bersyukur. Emang bersyukur gampang? Sulit. Allah bilang dikit. Yang bisa bersyukur tuh dikit. Dikit. Coba nih, mohon izin, dalam dunia agama orang sekarang udah berlomba-lomba. Sudah melupakan kuliah, dia bisa kuliah di Madinah, dia bisa kuliah di Libya, di Mesir. Sekarang sudah dinisbatkan kepada apa? Pondok A, pondok B, pondok C. Sudah dinisbatkan kepada apa? Usahanya. Dia bisa di sana semuanya karena apa? Allah. Selesai. Gitu ya. Kalau Allah nggak izinkan ya nggak bisa kan ke sana. Makanya subhanallah. Bahkan ya, seorang ulama pernah berkata di hadapan murid-muridnya gini, membahas permasalahan fikih. Fikih itu permasalahan khilafiyah. Kita kata syekh gitu, kita bahas masalah ini. Sebut sama syekhnya, silakan bahas. Syekh bilang begitu. Kata syekh, langkah yang pertama apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Semuanya sepakat bilang buka kitab. Kata syekh, salah. Antum sombong. Kenapa? Kaget tuh murid-muridnya. Apa kata Allah? Ud'uni, minta sama saya dulu. Setelah itu baru kita melakukan ikhtiar. Kebiasaan kita kan begitu ya. Udah gagal nih, saya juga begitu, suka perak gitu kan. Lupa ayat, lupa hadis, cari-cari sendiri nggak ketemu, baru ya Allah di mana tuh ayat ya? Di mana tuh hadis? Tadi lu perak sih lu gitu ya. Mestinya begitu lupa tuh ayat, lupa hadis, istighfar, berdoa, ya Allah ayatnya di mana? Begitu. Kan Allah bilang, ya Muhammad, jika ida sa'alaka anni, jika hambaku bertanya tentangku, kasih tahu pada mereka, anni qarib, saya dekat. Ujibud da'watad da'i, saya kabulkan kalau mereka minta sama saya. Minta sama Allah. Itu dalam dunia ilmu, seorang syekh menyalahkan, salah. Harus langkah pertama adalah minta sama Allah. Baru setelah itu ikhtiar. Allah kasih mudah gampang. Kitabnya ketemu yang mau dicari, ayatnya ketemu, hadisnya ketemu. Coba kalau perak. Kalau perak, apa sih perak gitu? Tahu perak nggak? Sombong, songong. Kalau perak ini, udah deh dia konsentrasi dengan buku. Mau mana ya, di mana ya? Bukan nggak boleh buka buku ya, cuman langkahnya salah. Antum pernah nggak ngerasain pengen nyari sesuatu dalam buku nggak ketemu-temu? Pernah nggak? Kenapa tuh begitu? Karena nggak langsung ke Allah dulu, langsung ke ingetan kita, hafalan kita. Sahih nggak? Oh ya, saya bisa nih, coba. Ternyata nggak dapat baru ke Allah. Itulah kita. Ya, semoga kita bisa jadi hamba Allah yang bersyukur.
Ada yang mau tanya? Sampai di sini? Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Begini Pak. Jadi kan ada hukum sebab akibat. Kita orang beriman harus yakin ada hukum sebab akibat. Saya mau tanya sama Bapak dan jamaah semua. Saya haus Pak, terus saya minum. Pertanyaannya, yang menghilangkan haus saya minum atau Allah? Bisa dipahami Pak? Minum atau Allah? Coba Bapak, menurut Bapak gimana? Menurut jamaah gimana? Allah. Kalau minum yang menghilangkan haus, seharusnya semua orang yang haus minum hilang dong hausnya. Tapi nyatanya tidak setiap orang yang haus minum hausnya hilang. Sahih enggak Pak? Berarti dia tidak bisa memberikan manfaat. Bukan berarti juga nggak minum ya Pak ya, salah. Tetap minum. Yang nggak boleh memindahkan keyakinan minum ini yang menghilangkan haus. Oke, saya buktikan lagi Pak. Menikah sebagai perantara orang bisa punya anak. Pertanyaannya, yang membuat dia punya anak, hubungan suami istrinya apa Allah? Allah. Bukan berarti nggak nikah, paham Pak? Yang nggak boleh memindahkan pemain utamanya, paham Pak? Nggak boleh memindahkan pemain utamanya. Pemain utamanya tetap Allah. Nggak bisa diganti, dia tidak tergantikan. Nah, surat yang Bapak sebut itu surat Ar-Ra'du. Surat Ar-Ra'du. Allah katakan dia tidak akan merubah nasib suatu kaum. Sahih. Kalau kita nih begini ya, kita sudah seperti ini, akan tetap seperti ini kalau kita enggak coba tinggalin majelis ilmu. Tetap Allah langgengkan ini. Paham enggak? Tetap Allah langgengkan. Tapi kalau kita coba-coba besok libur, besok ngaji, besok libur, besok lama-lama enggak ngaji-ngaji. Sholat jamaah, kadang sholat berjamaah, kadang sholat di rumah, kadang sholat berjamaah, kadang sholat di rumah. Besok lama-lama sholat di rumah terus. Itu maksudnya. Tapi kalau kita terus paksakan, ilustrasi sederhana gini. Sebuah instansi punya karyawan Pak. Iya kan? Buka lowongan. Diterima 2 orang. Jadi karyawan tetap. Oke? Dia masuk terus, rajin. Kan pemilik instansi seneng Pak, akan bertahan tuh nikmat dia bekerja di situ, betul nggak Pak? Benar nggak? Kalau baru masuk aja udah izin, masuk telat, besok izin lagi, masuk telat. Kira-kira nikmat bekerja di kantor itu akan hilang nggak? Hilang nggak? Hilang, sama. Nikmat ini akan hilang kalau kita yang hilangkan. Ada besok ngaji, besok enggak, sholat berjamaah, besok enggak, besok sholat berjamaah, besok enggak. Nikmat itu akan hilang, diambil lagi sama pemiliknya. Kan seorang karyawan biar tetap bisa di situ, mau capek, mau hujan, mau panas, waktunya kerja dia tetap
Tetap apa? Kerja. Buat apa? Biar nikmatnya nggak hilang. Sahih nggak? Biar dia nggak dipecat. Begitu kita. Biar nikmat ini nggak hilang, jaga. Nah, jadi pertanyaan Bapak adalah dia sebab akibat. Kita harus mengambil sebab. Tapi jangan apa? Jangan memindahkan pemain utama kepada sebab. Pemain utama siapa? Allah. Kalau saya kasih bukti nih, Pak ya. Kalau pemain utama itu bisa berbuat apa aja. Ingat Pak kisahnya Maryam menggoyangkan pohon kurma, tahu? Pernah tahu? Oke. Maryam tuh baru melahirkan. Wanita baru melahirkan tuh tenaganya gimana? Habis. Terus Allah suruh Maryam goyangkan pohon kurma. Kalau Maryam pakai akal, mana mungkin ya Allah. Tenaga kan udah habis. Gak mungkin. Gitu. Gak mungkin. Kalau pakai akal. Ya Allah, gimana kalau saya sewa bulldozer atau orang yang tenaganya kuat untuk goyangin pohon kurma? Enggak juga Maryam ngomong gitu. Karena Maryam tahu yang menentukan hasil bukan sebab. Paham enggak? Karena yang menentukan hasil bukan sebab. Sebab itu cuman syarat untuk Allah tolong. Paham? Yang penting sebabnya diambil, pertolongannya bisa berlipat-lipat ganda. Saya mau tanya, pernah dengar nggak dalam hidup nyata orang dagangnya sebentar kaya raya? Ada. Ada juga orang yang dagangnya sebentar miskin. Ada. Ada juga yang dagang dari pagi sampai sore kaya. Ada juga yang dagang dari pagi sampai sore tetap miskin. Berarti kan sebab nggak bisa menentukan sesuatu hasil. Benar. Kalau sebab itu menentukan hasil, kan seharusnya seorang yang mengambil sebab hasilnya sama. Jelas? Bukan berarti kita tidak melakukan sebab. Yang perlu kita yakini, tidak boleh memindahkan pemain utama. Pemain utama siapa? Allah. Pemain utamanya Allah. Sebabnya ambil. Sekedar urusan Allah untuk memberikan hasilnya. Nanti saya bahas surat At-Taubah ayat 25. Antum baca. Ya, surat At-Taubah ayat 25. Semua catat surat At-Taubah ayat 25. Singkat. Di saat perang Hunain itu para sahabat sudah yakin menang. Kenapa? Kenapa para sahabat yakin menang? Karena banyak. Kan begitu, kita lebih percaya dengan apa yang ada pada kita. Kita punya kekuatan fisik, kita punya harta. Lihat tuh Hunain diobrak-abrik sama Allah, tunggang langgang tuh. Ya, antum lihat tuh diobrak-abrik. Kenapa? Sebabnya diobrak-abrik apa? Karena tawakalnya kepada jumlah yang banyak itu. Ya, dibuat berantakan sama Allah. Kan begitu biasanya kita kepedean karena apa? Bukan karena kita dekat sama Allah, bukan karena isi dompet kita tebel. Kan gampang buat Allah ambil itu, dirampokkah, hilangkah, mudah nggak? Mudah.
Gitu. Jelas? Jangan pindahin pemain utamanya. Lihat di ayat 26-nya, Allah tolong dengan pasukan yang namanya malaikat, dan para sahabat itu nggak bisa melihat mereka. Jadi menang, awalnya tunggang langgang kabur. Jelas? Gitu. Baik. Cukup sampai di sini, mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya dan buat kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.